guys, kembali lagi di channel Belajar Otodidak Teknologi. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah teknologi yang sedang viral atau sebuah tools ya yang sedang viral di kalangan masyarakat sendiri mengenai ChatGPT ya. Mengenai ChatGPT. Nah, secara simpelnya itu ChatGPT ini kita mengetikkan sesuatu, maka mesin tersebut akan memberikan jawabannya kepada kita. Nah, kenapa ChatGPT ini bisa viral? Karena ini sangat membantu baik itu untuk anak-anak sekolah yang sedang mengerjakan tugas ataupun yang pekerjaannya berkutat di teknologi ya. Ini tuh sangat membantu gitu, karena data pencariannya itu bisa lebih efektif ketimbang kita mencari di Google gitu ya. Nah, nama toolsnya itu yaitu ChatGPT ya. Nah, untuk alamat websitenya kalian bisa kunjungi aja di sini openai.com. Nah, untuk pertama kali tampilannya seperti ini. Nah, untuk kalian yang mau melihat-lihat terlebih dahulu, ini tuh sekarang ada di versi 3.5 ya, dan versi ini tuh sangat-sangat luar biasa. Secara datanya itu benar-benar bagus ya. Nah, langkah pertama kalian bisa klik Try ChatGPT, yaitu untuk mencoba ya. Dan nanti untuk daftarnya sendiri, karena kebetulan saya sudah daftar, jadi langsung masuk ke seperti ini tampilannya. Nah, untuk kalian yang ketika pertama kali klik Try GPT ini, nanti akan diminta untuk memasukkan email kalian, lalu nanti akan ada kode verifikasi kepada email kalian tersebut. Nah, setelah itu kalian masukkan nomor handphone dan sama akan ada notifikasi, dan selanjutnya kalian masukkan saja nama kalian. Nah, jika sudah pendaftarannya, untuk pendaftarannya sendiri cukup simpel ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, jika ada yang putih ataupun seperti ini, kalian bisa ubah-ubah saja ya, mau dark mode untuk tampilannya ataupun yang putih. Saya lebih terbiasa tampilannya itu yang dark ya, yang hitam gitu. Nah, ChatGPT ini bisa seperti customer, atau kita bercakapan gitu. Kita berkomunikasi, mengetikkan sesuatu, lalu ChatGPT ini tuh akan merespon apa yang kita pertanyakan gitu ya. Nah, penerapan ChatGPT ini bisa sangat efektif khususnya di bisnis gitu ya, seperti kayak bot, WA bot gitu ya. Nah, ataupun ketika kita menanyakan sebuah produk gitu. Nah, menanyakan ke customer service. Nah, itu tuh bisa melakukannya
seperti ChatGPT ini, kita menanyakan produk tertentu, lalu nanti akan ada balasan. Nah, semakin canggih sistem yang kita buat, maka kedepannya mungkin ya kita tidak akan tahu itu ini tuh yang membalas pesan kita itu manusia atau robot. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung tanya saja ya kepada si ChatGPT ini. Nah, dan yang lebih saya kagum, ini tuh bisa beberapa bahasa gitu ya. Dia bisa menerangkan, kalau bahasa Inggris sudah jelas ya, karena bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional gitu ya yang dipakai. Nah, lalu bisa juga memakai bahasa nasional jika kita memakai bahasa Indonesia. Dan yang lebih hebatnya itu bisa memakai bahasa daerah. Seperti contoh, kita akan mencoba untuk menanyakan kepada ChatGPT ini itu tentang dia itu apa sih sebenarnya. Kita akan coba menanyakan mengenai siapa dia sebenarnya memakai bahasa Indonesia. Coba jelaskan mengenai ChatGPT memakai bahasa Indonesia. Nah, kita klik enter. Nah, kita tunggu jawaban dia. Nah, ChatGPT adalah model pembelajaran mesin yang dikembangkan oleh OpenAI yang dapat digunakan untuk memprediksi apa yang dikatakan seseorang berdasarkan percakapan yang telah terjadi sebelumnya. Model ini terutama digunakan dalam aplikasi obrolan, di mana ia dapat memberikan tanggapan yang masuk akal dan relevan terhadap pernyataan atau pernyataan yang diajukan oleh pengguna. Nah, untuk nextnya kalian bisa coba saja sendiri ya. Nah, penjelasan ini tuh menurut saya pribadi sudah sudah benar-benar membuat kita itu mengerti gitu ya. Nah, seperti contoh satu paragraf ini saja. ChatGPT adalah model pembelajaran mesin yang dikembangkan oleh OpenAI yang digunakan untuk memprediksi apa yang dikatakan seseorang berdasarkan percakapan yang terjadi sebelumnya. Nah, itu sudah menerangkan detail gitu tentang ChatGPT ini. Nah, detailnya itu sebelah mana? Kita kan tadi mengetikkan coba jelaskan mengenai ChatGPT memakai bahasa Indonesia gitu. Nah, di sini diterangkan bahwa ini tuh bisa memprediksi apa yang dikatakan seseorang gitu. Jadi seolah-olah kita itu berkomunikasi dengan ChatGPT ini. Nah, yang lebih hebatnya saya bisa seperti ini. Coba jelaskan mengenai ChatGPT memakai bahasa Sunda. Nah, karena saya orang Sunda, saya bisa seperti ini. Untuk kalian yang mungkin ingin mengetahui penjelasannya mengenai bahasa daerah masing-masing, silahkan dicoba saja ya. Saya klik enter, apa yang dia jawab. ChatGPT nyaeta itu nyaeta adalah yaitu atau adalah ya. Walaupun secara penjelasannya belum sempurna gitu ya, tapi ini sudah sangat wow gitu, bisa seperti ini. ChatGPT nyaeta model pikeun ngajar mesin nu diwangun ku OpenAI. Nu diwangun itu adalah yang dibangun ya, anu bisa dipake pikeun nempo naha nu bakal dipikawanana ku hiji jalma dumasar kana obrolan. Karena obrolan itu
percakapan gitu ya, nungges terjadi samemehna. Nungges terjadi samemehna itu yang sudah terjadi sebelumnya, seperti halnya kita ini ya mengetikkan. Nah, kenapa ini sampai begitu viral? Karena seperti yang saya katakan tadi, ChatGPT ini sangat membantu gitu ya. Salah satu pekerjaan di teknologi khususnya. Misalkan coba buatkan sebuah website mengenai pulsa memakai HTML, CSS, JavaScript. Nah, kita lihat ya apa yang bisa dia lakukan ketika saya mengetikkan perintah seperti ini. Berikut ini adalah contoh website sederhana tentang konter pulsa. Nah, walaupun ini tuh apa ya, kita harus tahu dulu tentang dasarnya, tentang dasar apa pemrograman, tapi setidaknya kita itu bisa terbantu seperti yang saya bilang tadi, dengan adanya sebuah tools seperti ini tuh itu bisa memudahkan kita yang bekerja di bidang teknologi. Dengan adanya tool ini tuh bisa lebih gampang gitu ya. Nah, jika nanti kalian memakai tools ini lalu di tengah jalan dianya tidak jalan gitu ya, nah kalian cukup ketikkan saja lanjut gitu di sini, lanjutkan dong. Dia langsung otomatis gitu. Berikut adalah sisa dari contoh website sederhana. Nah, ini kan tadi label for, nah div label for. Nah, walaupun ya kita nggak bisa langsung mengkopas gitu ya, mengkopas hasil codingan ini, harus ada beberapa yang kita perbaiki gitu, dan kita pun harus mengetahui gitu setidaknya tentang bahasa pemrograman gitu. Nah, ini tuh website sudah jadi ya, bisa kita kopas gitu. Nah, saya bisa seperti ini, copy mode, saya buka Visual Studio. Nah, ini hanya sebatas contoh gitu untuk tutorial mengenai bahasa pemrograman sendiri. Saya akan buatkan khusus tentang videonya. Ini hanya sebatas contoh saja gimana sih tentang OpenAI itu mengenai membantu salah satu pekerjaan di bidang IT. Nah, ini yang saya pakai adalah VS Code ya untuk aplikasinya, aplikasi text editornya. Ini tuh website sudah jadi, walaupun ya kita harus modifikasi ulang gitu ya, dan kita pun harus mengerti tentang dasar-dasarnya. Misalkan saya simpan di dokumen saja, misalkan index.html tuh. Nah, saya coba ya open in browser. Oh, belum ada ya. Saya coba buka sini tadi index. Nah, ini
pun seperti ini tuh ya tampilannya. Dan kedepannya kalian bisa ketikan perintah yang lebih spesifik agar dia tuh bisa membuatkan hasil yang benar-benar kalian inginkan gitu. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya yang akan saya berikan contoh mengenai ChatGPT ini kenapa membantu gitu ya. Saya akan mencoba menampilkan di framework. Nah, namanya itu Laravel. Jika kalian belum mengetahui Laravel itu apa, ini adalah sebuah framework dari PHP, bahasa pemrograman PHP. Nah, framework itu bisa diibaratkan seperti ini ya. Jika kalian seorang tukang bangunan gitu ya. Nah, framework itu bisa diibaratkan sebuah meja. Meja itu yang menyediakan alat-alat yang kalian butuhkan untuk membangun gitu ya. Misalkan kalian butuh gergaji mesin gitu. Nah, di framework itu sudah ada. Kalian cukup mengambil alat tersebut gitu. Nah, framework ini adalah sebuah Laravel ini adalah sebuah framework untuk bahasa pemrograman PHP. Jika kalian butuh sesuatu, validasi lah, pagination ataupun searching ataupun yang berkaitan dengan database sendiri, nah kalian cukup mengambil gitu. Namun perlu diingat, framework ini tuh untuk mempermudah pekerjaan kalian. Jika framework ini justru mempersulit kalian, itu artinya pemahaman dasar kalian mengenai sesuatu itu masih kurang gitu ya, atau kitanya harus belajar otodidak lagi gitu ya. Nah, seperti contohnya kita klik dokumentasi ya. Nah, rata-rata ini kan pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah, misalkan kita bingung nih cara instalasinya itu seperti apa, kalian bisa langsung ke installation di sini ya. Kalian misalkan mau pakai Windows gitu ya. Nah, ini kan penjelasan nih. Kalian cukup kopas saja yang ini tuh, lalu kalian paste di di ChatGPT ini. Misalkan yang ini aja sebaris, kalian kopas lalu simpan di sini. Coba jelaskan lebih detail mengenai penjelasan ini memakai bahasa Indonesia. Ketika saya klik enter, apa yang akan dia jelaskan gitu ya. Nah, sebelum membuat aplikasi Laravel pada mesin Windows, pastikan untuk menginstal Docker Desktop. Nah, selanjutnya pastikan bahwa Windows telah diinstal dan diaktifkan. Nah, penjelasannya itu cukup rinci ya, kalau menurut saya pribadi, dan membuat kita itu lebih paham. Nah, ini yang mengapa ChatGPT ini tuh benar-benar viral ya, karena apa yang kita butuhkan itu benar-benar sangat
membantu gitu ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini mengenai penjelasan ChatGPT ini. Kalian bisa bisa menambahkan perintahnya itu lebih rinci di sini sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, untuk cara penggunaannya mungkin seperti ini. ChatGPT ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita bertemu di next video ya.